Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 1 Februari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara kami dengan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar masing-masing kami boleh mengerti dan menjadikan ini pembaharuan dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Silahkan, Saudara Flandi. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ellen G. White, Menjadi Putra dan Putri Allah, adalah perintah-perintahnya teguh. Tanggal 1 Februari, ayat hafalan, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Mazmur 111 ayat 7 dan 8. Adam dan Hawa ketika mereka dijadikan mempunyai pengetahuan akan hukum Allah. Hukum itu dicetak dalam hati mereka, dan mereka mengerti segala tuntunannya ada atas mereka. Hukum Allah sudah ada sebelum manusia dijadikan. Hukum itu disesuaikan kepada keadaan makhluk-makhluk yang suci. Malaikat-malaikat pun diperintahkan oleh hukum itu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, prinsip-prinsip kebenaran tidak diubahkan. Tidak ada yang diambil dari hukum itu. Tidak ada satupun dari peraturannya yang suci dapat diperbaiki. Dan sebagaimana hukum itu telah ada sejak permulaan, begitu pula hukum itu akan ada sepanjang zaman kekal yang tiada berkesudahan. Kewajiban kita untuk menuruti hukum ini adalah menjadi beban pekabaran rahmat yang terakhir kepada dunia. Hukum Allah itu bukanlah suatu perkara yang baru. Itu bukanlah kesucian yang dijadikan, melainkan kesucian yang diberitahukan. Itu adalah peraturan prinsip-prinsip yang menyatakan kemurahannya, kebaikan dan kasih. Itu menyatakan tabiat Allah kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa, dan menyatakan dengan jelas segenap kewajiban manusia. Hukum kasih itu adalah dasar pemerintahan Allah. Kebahagiaan semua makhluk cerdas tergantung pada keselarasan mereka yang sempurna dengan prinsip-prinsip kebenarannya yang besar. Allah menginginkan dari semua makhluk ciptaannya pelayanan kasih, pelayanan yang berasal dari suatu penghargaan akan tabiatnya. Ia tidak berkenan kepada penurutan paksaan, dan kepada semua orang ia memberikan kebebasan kemauan agar mereka boleh memberikan kepadanya pelayanan sukarela. Segala titanya teguh. Apapun yang dibangun atas kekuasaan manusia akan dirubuhkan. Tetapi apa yang dialaskan atas batu firman Allah yang tiada dapat diubahkan akan berdiri tetap selama-lamanya. Undang-undang suci yang dibenci oleh iblis dan berusaha untuk membinasakannya akan dihormati di seluruh alam semesta yang tiada berdosa. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Hukum Allah sudah ada sejak kekekalan. Mengapa? Karena hukum Allah itu adalah salinan karakternya. Kemenangan akhir halaman 454 paragraf 2 berkata, hukum Allah sebagai pernyataan kehendaknya, catatan tabiatnya harus bertahan sampai selama-lamanya.
sebagai saksi yang setia di sorga, tak satu perintah pun sudah dibatalkan, tak satu iota atau titik pun sudah diubah. Itu sebabnya saat Adam dan Hawa diciptakan, hukum Allah sudah ada, dan itulah yang dicetak di dalam hati mereka. Roh Nubuat menyatakan dalam The Signs of the Times, Maret 14 tahun 1878, paragraf 3, yang berbunyi, hukum Allah sudah ada sebelum penciptaan manusia. Kalau tidak, Adam tidak bisa berdosa. Setelah pelanggaran Adam, azas-azas hukum tidak diubah, tetapi secara pasti diatur dan diekspresikan untuk menemui manusia dalam kondisi kejatuhannya. Inilah pentingnya memahami bahwa hukum Allah itu sudah ada sejak kekekalan, sebab hukum itu adalah karakter Allah itu sendiri. Karena kalau hukum baru ada nanti setelah manusia dijadikan, maka Adam bisa saja tidak berdosa. Tetapi tidak, hukum sudah ada sebelum Adam dijadikan. Itu sebabnya setelah dia dijadikan, hukum dicetak di dalam hatinya. Dan setelah Adam jatuh dalam dosa, hukum tidak berubah agar menyesuaikan kepada manusia. Tidak. Tetapi diatur dan dinyatakan untuk dapat dihidupkan oleh manusia yang telah jatuh. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat. Roh Nubuat melanjutkan dalam SDA Bible Commentary volume 1 halaman 1105 paragraf 3 yang berkata, dalam 10 perintah Allah telah meletakkan hukum kerajaannya. Jelas bahwa hukum Allah telah ada sejak masa kekekalan, karena itulah karakter Allah dan itulah dasar dari kerajaan Allah. Itu sebabnya tadi Nyonya White menuliskan tentang hukum Allah. Tak satu perintah pun sudah dibatalkan, tak satu iota atau titik pun sudah diubah. Kekal dan teguh hukumnya. Dan renungan hari ini juga berkata bahwa hukum kasih itu adalah dasar pemerintahan Allah. Nah, tadi dikatakan, setelah pelanggaran Adam, azas-azas hukum tidak diubah, tetapi secara pasti diatur dan diekspresikan untuk menemui manusia dalam kondisi kejatuhannya. Bagaimana caranya? Pertama, hukum tersebut harus dinyatakan dulu kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa. The Signs of the Times, Oktober 15 tahun 1896, paragraf 4, menyatakan, ketika hukum diucapkan, Tuhan pencipta langit dan bumi berdiri di sisi putranya, terselubung dalam api dan asap di atas gunung. Hukum yang adalah salinan karakter Allah Bapa dibacakan oleh anaknya. Apa artinya? Artinya hukum tersebut milik Bapa dan Bapa sampaikan melalui anaknya. Namun Bapa hadir bersama anaknya saat sang anak menyampaikan kepada Musa. Kemudian perhatikan juga bahwa dikatakan Tuhan yaitu Allah Bapa disebut juga pencipta langit dan bumi. Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi itu berdiri di samping anaknya. Inilah hubungannya dengan pekabaran malaikat pertama di mana disebutkan takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Allah Bapa lah sang pencipta. Dialah Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran malaikat pertama. Namun dalam proses penciptaannya, Allah Bapa menyerahkan kepada anaknya. Allah Bapa lah pemilik hukum itu, sebab hukum adalah salinan karakternya, dan hukum tersebut disampaikan oleh anaknya. Roh Nubuat menjelaskan dalam Signs of the Times, Oktober 15 tahun 1896, paragraf 5. Melanjutkan, betapa suatu sikap yang merendah bahwa Allah yang tak terbatas harus berdiri berdampingan dengan putranya, sementara hukum yang merupakan dasar pemerintahannya diberikan. Dia akan memberi orang-orangnya pengetahuan yang cerdas tentang keinginannya. Dia tidak memerintahkan orang untuk mematuhinya ketika mereka tidak mengerti apa yang dia minta. Di sini ditampilkan kebijaksanaan, kekuatan, dan kasih-Nya. Manusia begitu disayangi Sang Pencipta dunia sehingga Dia berkata kepadanya melalui Yesus Kristus dengan suara yang dapat didengar, memberikan bukti yang tidak salah lagi tentang kehadiran dan keagungannya. Allah Bapa Sang Pencipta menyatakan hukum-Nya melalui anaknya dan Dia berdiri di samping anaknya.
Sungguh suatu sikap yang merendah dari Allah Bapa yang tak terbatas kepada kita manusia yang berdosa ini. Dia mau turun untuk menemui kita melalui dan di dalam Anak-Nya. Dan setelah disampaikan kepada manusia, bagaimana caranya Allah Bapa menunjukkan cara menghidupkan hukum-Nya? Para Nabi dan Bapa, volume 1, halaman 355, paragraf 1, yang berkata, melalui godaan-godaan setan, segenap umat manusia telah menjadi pelanggar-pelanggar hukum Allah. Tetapi oleh pengorbanan Anak-Nya, satu jalan telah terbuka melalui mana mereka akan disanggupkan untuk menurut kepada hukum Bapa. Kita yang berdosa ini dapat menghidupkan penurutan kepada hukum Bapa hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Jika disebut satu jalan, maka tidak ada yang lain, hanya Yesus saja. Semakin jelas bahwa hukum itu milik Bapa dan hukum itu diberikan melalui Anak-Nya, dan jalan untuk dapat menghidupkannya adalah melalui dan di dalam Anak Allah. Semuanya tentang Anak Allah. Roh Nubuat menjelaskan dalam Para Nabi dan Bapa, volume 1, halaman 390, paragraf 2, yang berbunyi, melalui anugerah Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis dalam hati kita. Setelah memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan sama seperti Dia. Anugerah atau kasih karunia Kristus itu adalah Roh Kristus. Kristus telah kembali ke sorga karena Dia curahkan Roh-Nya, Roh Kristus, agar kita dapat hidup dalam penurutan kepada hukum Allah. Inilah caranya untuk kita dapat menghidupkan penurutan akan hukum Allah. Nah, kita sudah pelajari bahwa roh sama dengan hidup, dan karenanya hidup Yesus yang menurut akan hukum Bapanya tersebut yang kita perlukan. Sebab hanya satu jalan agar kita dapat menuruti hukum Allah, yaitu Anak-Nya, Yesus Kristus. Berikut penjelasan tentang hidup Yesus dalam buku Para Nabi dan Bapa, volume 1, halaman 390, masih dalam paragraf kedua, yang menjelaskan, melalui Nabi ia berkata tentang dirinya sendiri, Aku suka berbuat kehendak-Mu, ya Allah, dan hukum-Mu adalah di dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Dan pada waktu hidup di antara manusia ia berkata, Bapa tidak pernah meninggalkan aku sendirian, karena aku selalu melakukan perkara-perkara yang menyukakan hati-Nya. Yohanes 8 ayat 29. Inilah kehidupan Yesus sebelum dan sesudah menjelma menjadi manusia. Suatu kehidupan yang sepenuhnya menuruti kepada hukum Bapanya dan kehendak Bapanya. Itu sebabnya hidup Yesus inilah yang Yesus curahkan kepada kita, yang disebut Roh Kristus. Melalui kehidupan Yesus, hukum Allah tetap teguh, dan dengan menerima Yesus hidup dalam hati kita, hukum Bapa yang teguh itu menjadi bagian kita, bukan karena hasil usaha kita, tapi karena pekerjaan Yesus dalam hidup kita. Kehidupan kita menjadi proklamasi kepada dunia bahwa hukum Allah kekal dan teguh. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan tentang hukum Allah yang teguh, kekal selamanya. Sebab itulah karakter Allah, dasar pemerintahannya, dan dinyatakan di dalam Anak-Nya. Karenanya penting bagi kami untuk menerima roh Anak Allah, sebab itulah yang memampukan kami untuk menghidupkan hukum yang teguh ini. Beserta kami ya Bapa sepanjang hari ini, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.